Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Pak Jo. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu dalam materi persamaan eksponensial bagian kedua. Kali ini saya akan jelaskan materinya melalui slide lagi ya. Oleh karena itu mari kita persiapkan diri untuk mempelajari materinya dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Pak Jo terangkan nanti akan bisa dipahami dengan baik. Oke, siap? Lanjut. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang persamaan eksponensial, yaitu tentang penyelesaian persamaan eksponensial. Pada bagian terdahulu kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan persamaan eksponensial yang disajikan dalam bentuk umum pertama, yaitu jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di mana A lebih besar dari 0 atau A bilangan positif dan A tidak 1, maka dapat disimpulkan bahwa Fx sama dengan P, gitu ya. Jadi pangkat ruas kiri harus sama dengan pangkat ruas kanan. Nah, untuk selanjutnya mari kita pelajari penyelesaian persamaan eksponensial untuk bentuk umum pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada bagian ini kita bahas dulu untuk bentuk umum persamaan eksponensial yang kedua, yaitu jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak 1, maka Fx sama dengan Gx, atau dapat dikatakan begini, pangkat yang di ruas kiri harus sama dengan pangkat yang di ruas kanan. Nah, seperti kita ketahui terlihat di situ ya, pangkat yang di sebelah kiri itu kan Fx, sedangkan pangkat yang di ruas kanan itu kan Gx. Bilangan pokoknya sama-sama A. Oh, berarti supaya nilai ruas kiri sama dengan nilai ruas kanan, berarti pangkatnya pun harus sama, sehingga dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Fx harus sama dengan Gx. Nah, berikut kita lihat contoh-contohnya. Contoh 1, dari bentuk ini, bentuk 1, maka dapat kita simpulkan apa kesimpulannya? Pangkat ruas kiri harus sama dengan pangkat yang di ruas kanan, sehingga kita bisa simpulkan bahwa 3x-1 harus sama dengan x plus 2, gitu ya. Tapi dengan catatan bilangan pokoknya itu harus sama dulu antara yang di ruas kiri dan di ruas kanan. Berlanjut pada contoh yang kedua, coba diperhatikan. Ruas kiri bilangan pokoknya 3, sedangkan yang di ruas kanan bilangan pokoknya 9. Apakah bisa langsung disimpulkan? Tidak. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah samakan dulu bilangan pokoknya, ya. Nah, ini sebaiknya dijadikan bilangan pokoknya 3. Sehingga nanti kalau kita simpulkan, kalau bilangan pokoknya sudah sama, nanti bisa kita simpulkan pangkat yang di kiri 7x-2 nanti harus sama dengan pangkat yang di kanan setelah bilangan pokok disamakan, yaitu menjadi 2 kali x plus 5. Gitu ya. Jadi bilangan pokoknya disamakan dulu. Kalau yang sekarang ini kan masih 3, yang di kanan 9. Jadi tidak bisa disimpulkan oh pangkatnya harus sama. Tidak, tapi samakan dulu bilangan pokoknya. Demikian juga untuk nomor 3. Ini juga harus disamakan dulu bilangan pokoknya ya. Bilangan pokoknya kita jadikan berapa? Iya, kita jadikan 2. Sehingga kalau sudah sama-sama 2 nanti bilangan pokoknya, maka dapat kita simpulkan nanti pangkat ruas kiri 2x plus 1 itu akan sama dengan 3 kali x min 2 dibagi 2. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat pembahasan contoh soal 1. 2 pangkat 3x min 1
sama dengan 2 pangkat X plus 2, maka kesimpulannya ya berarti pangkat 3X min 1 harus sama dengan X plus 2. Kalau variabel X-nya pindahkan ke kiri dan bilangan konstantanya pindahkan ke kanan, maka akan kita dapatkan 2X sama dengan 3. Kalau 2-nya pindah ruas, maka jadi membagi itu ya. Maka dapatlah X sama dengan 3/2. Sehingga dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga X sama dengan 3/2. Oke? Cukup jelas ya pembahasannya untuk contoh 1. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan. 3 di pangkat 7X min 2 sama dengan 9 pangkat X plus 5. Nah, kita harus samakan dulu bilangan pokoknya sehingga menyerupai bentuk umum yang di atas ini. Yaitu A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, dengan demikian maka kita harus samakan dulu bilangan pokoknya. 3 pangkat 7X min 2 sama dengan 9 pangkat X plus 5. Maka bisa kita ubah sehingga menjadi jika dan hanya jika 3 pangkat 7X min 2 sama dengan 3 pangkat 2 dipangkat lagi X plus 5. Jadi 9, bilangan 9 itu kita tulis menjadi 3 pangkat 2. Ya. 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, dengan menggunakan sifat eksponensial, maka 3 pangkat 2 dipangkat lagi dengan X plus 5, maka akan menjadi 3 pangkat 2 kali X plus 5. Sehingga bentuk akhirnya kita dapatkan menjadi 3 pangkat 7X min 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali X plus 5. Nah, karena bentuknya sudah menyerupai bentuk umum, maka kita dapat simpulkan bahwa pangkat ruas kiri sama dengan pangkat yang di ruas kanan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi 7X min 2 sama dengan 2 kali X plus 5. Ya, 2 kali X plus 5 kalau dikalikan akan menjadi 2X plus 10. Harus sama dengan di ruas kiri 7X min 2. Kalau variabel X-nya kita kumpulkan ke kiri, konstantanya kita kumpulkan ke kanan, maka akan kita dapatkan 5X sama dengan 12. Sehingga X sama dengan 12/5. Akhirnya kita dapatkan kesimpulan untuk himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan X, di mana X sama dengan 12/5. Gitu ya. Nah, jadi kuncinya pada contoh soal nomor 2 ini adalah ubah dulu bentuk bilangan pokoknya sehingga bilangan pokok di ruas kiri itu sama dengan bilangan pokok yang di ruas kanan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya harus sama. Setelah sama, nanti baru bisa disimpulkan bahwa pangkatnya pun harus sama. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Ya, contoh ketiga. 2 pangkat 2X plus 1 sama dengan akar dari 8 berpangkat X min 2. Nah, ini bilangan pokoknya juga nggak sama kan? Ada bentuk akar lagi. Nah, ingat lagi bahwa bentuk akar itu adalah bentuk lain dari pangkat rasional. Gitu ya. Ingat, kalau akar pangkat nggak dituliskan akar pangkatnya ini berarti akar pangkat berapa? Iya, akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu kalau dijadikan bentuk pangkat berarti jadi pangkat berapa? Pangkat setengah. Sehingga bisa kita rubah bentuknya menjadi seperti yang di sebelah kanan itu ya. Jadi 8 nanti bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan bentuk akhirnya nanti adalah 2 pangkat 2X plus 1 sama dengan 2 dipangkat 3X min 6/2. Ya, nah sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Berarti bilangan pangkatnya juga harus
sama ya. Bilangan pangkat ruas kiri harus sama dengan bilangan pangkat yang di ruas kanan. Nah, kalau dilakukan kali silang maka akan kita dapatkan bentuk-bentuk seperti yang tertera barusan ini. Sehingga kalau variabel X-nya kita kumpulkan ke kiri, konstantanya kita kumpulkan ke kanan, maka akan kita dapatkan X sama dengan min 8. Sehingga dengan demikian kita dapat simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 8. Begitu ya? Ada masalah nggak? Kira-kira mudah kan ya? Masih gampang ini ya. Baik, untuk selanjutnya ini ada bahan latihan ya. Latihan yang kedua. Nah, nanti silakan ini dijadikan latihan. Ya, di akhir bagian ini nanti dicoba semuanya. Nah, silakan dicoba dengan mengadopsi cara-cara yang telah kita berikan contohnya seperti contoh 1, 2, dan 3 tadi. Silahkan dicari apa nanti solusinya ya. Dengan menggunakan cara yang sama. Adopsi contoh tadi. Nah, nanti dapatkan jawabannya seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk persamaan eksponensial bentuk yang ketiga ya. Kita akan lanjutkan langsung ke penyelesaian persamaan eksponensial untuk bentuk umum yang ketiga. Jika A dipangkat fx sama dengan B dipangkat fx, di mana A dan B itu bilangan positif atau A besar 0, B besar 0, A tidak boleh 1 dan B juga tidak boleh 1, dan kemudian A tidak sama dengan B, maka dapat disimpulkan bahwa fx-nya haruslah bernilai 0, gitu ya. Nah, perhatikan pada bentuk umum yang ketiga ini. Bilangan pokok yang di ruas kiri itu bilangannya A. Sedangkan bilangan pokok yang di ruas kanan itu B. Jadi intinya bilangan pokok yang di kiri itu tidak sama dengan bilangan pokok yang di kanan. Tetapi pangkatnya sama. Yaitu sama-sama fx. Ya, dengan syarat tadi A dan B harus positif dan A dan B itu tidak boleh nilai 1. Sedangkan A dan B juga tidak boleh sama. Nah, kalau ada bentuk semacam ini, maka dapat disimpulkan bahwa pangkatnya pastilah bernilai 0 atau fx sama dengan 0. Gitu ya. Nah, oke, mari kita perhatikan contoh-contoh soal berikut. Nomor 1. 3 pangkat 2x min 6 sama dengan 5 pangkat 2x min 6. Ya, coba kalau kita perhatikan, pangkat yang di ruas kiri dengan pangkat yang di ruas kanan sama ya. Yaitu 2x min 6, yang di kanan juga 2x min 6. Tetapi bilangan pokoknya berbeda. Yang di kiri 3, yang di kanan 5. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pangkatnya pastilah bernilai 0 ya. Lanjut nomor 2, 5 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 3x plus 2. Nah, ini juga bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama, maka bisa disimpulkan pangkatnya pastilah 0. Nah, kemudian pada contoh yang ketiga, coba kita perhatikan. 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 3 pangkat 6x plus 3. Coba kalau kita perhatikan, bilangan pokoknya sama? Tidak. Bilangan pangkatnya sama? Tidak juga. Nah, jadi bagaimana? Maka bisa kita siasati dengan cara, kalau bilangan pokoknya tidak mungkin bisa kita samakan, karena itu bilangan prima. Sulit ya. Tetapi bisa kita akali, coba kalau kita perhatikan. 2x plus 1 dengan 6x plus 3 itu kayaknya kelipatannya. Maka nanti justru yang kita samakan adalah bilangan pangkatnya atau fungsi pangkatnya. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat pembahasannya. Begitu juga untuk contoh yang nomor 4. Itu sama tipenya dengan contoh yang nomor 3. Gitu ya.
Oke, mari kita lihat pembahasannya secara mendalam. Seperti ini. Contoh 1. Ya, ini masih sederhana. 3 pangkat 2 X min 6 sama dengan 5 pangkat 2 X min 6. Ya, bilangan pokoknya beda tapi bilangan pangkatnya sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa pangkatnya haruslah 0. Sehingga kalau pangkatnya harus 0, 2X min 6 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 6. Kalau 2X sama dengan 6 berarti X sama dengan 3. Sehingga dengan mudah kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 3. Gitu ya. Gampang ya? Mari kita lanjut ke contoh yang kedua. Solusinya bagaimana? Perhatikan. 5 pangkat X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 7 pangkat X kuadrat min 3X plus 2. Bilangan pokoknya beda, tapi bilangan pangkatnya sama. Berarti pangkatnya harusnya bernilai 0. Nah, pangkatnya harus bernilai 0. Tapi ini agak berbeda ya. Pangkatnya berbentuk persamaan kuadrat. Nah, coba diingat-ingat lagi. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, itu akan sama dengan X min 2 dikali X min 1 sama dengan 0. Ingat lagi ya cara memfaktorkan. Itu gimana kok bisa dapat faktornya X min 2 dikali X min 1 sama dengan 0. Nah, ingat lagi konsepnya. Perhatikan. Kita harus mencari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2, gitu ya. Kalau dijumlahkan hasilnya min 3, gitu ya. Jadi min 2 dengan min 1 kalau dijumlahkan hasilnya min 3 tuh. Ya, pada bentuk persamaan kuadrat yang di atas. Kalau dikalikan min 2 dengan min 1 dikalikan kan hasilnya 2. Nah, itu cara memfaktorkannya ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah difaktorkan dalam bentuk seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Karena hasil perkalian dua faktor itu harus 0. Kalau hasil perkaliannya harus 0, berarti salah satu faktor harus 0 atau kedua-duanya boleh 0 ya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya X min 2 sama dengan 0 atau X min 1 yang harus bernilai 0. Nah, kalau X min 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Sementara kalau X min 1 harus 0 berarti X-nya harus 1. Sehingga dengan demikian kita dapatkan X yang merupakan penyelesaian dari persamaan ini adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya itu X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya untuk bentuk ini, terutama pada bagian memfaktorkan ini tadi. Jadi dibuka lagi lah buku yang sudah kita pelajari di masa-masa yang lalu itu ya. Oke, kita berlanjut pada contoh yang ketiga. Mari kita lihat. Solusi contoh ketiga. 2 pangkat 2X plus 1 sama dengan 3 pangkat 6X plus 3. Nah, kalau kita perhatikan pangkatnya ini kan berbeda. Tapi kalau dilihat-lihat itu sepertinya hasil kalinya, kelipatannya. Sehingga kita usahakan bagaimana caranya supaya pangkat kanan dan pangkat kiri sama. Sehingga kita buat manipulasi dulu. Maka akan kita dapatkan seperti ini ya. Ingat 6X plus 2 itu bisa dibuat distributif menjadi 3 kali 2X plus 1. Nah, lihat. Ada 2X plus 1 juga kan. Sehingga bisa sama dengan yang di ruas kiri pangkatnya. Gitu ya. Nah, dengan menggunakan sifat eksponensial, maka 3 bisa dipangkat dengan 3. 3 dipangkat 3 kan 27. Sehingga hasil persamaan akhirnya itu menjadi 2 pangkat 2X plus 1 sama dengan 27 pangkat 2X plus 1. Nah, sekarang pangkat ruas kanan sama dengan pangkat ruas kiri kan? Walaupun bilangan pokoknya berubah, tapi nggak masalah. Kan memang untuk bilangan pokok yang nggak sama.
ya tetap tidak sama. Ya, tetapi yang penting bilangan pangkatnya kita buat menjadi sama. Nah, sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan berarti 2x plus 1 haruslah 0 atau 2x sama dengan min 1. Nah, berarti x sama dengan min setengah. Dengan demikian kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan min setengah. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ya, ini sangat mudah kok ya. Baik, untuk selanjutnya solusi contoh yang keempat itu silahkan dijadikan sebagai bahan latihan pada latihan yang berikutnya. Baik, itu ya. Barangkali bisa dipahami mudah-mudahan ya. Gak sulit-sulit amat ini. Nah, kita masuk ke latihannya sekarang. Ya, nanti didapatkan kesimpulannya harus seperti ini. Kita lanjutkan, nanti kita masuk ke latihan 3 ya. Nah, silahkan dicari solusinya untuk latihan 3 ini. Soal 1, 5 pangkat 3x min 12 sama dengan 3 pangkat 3x min 12 ya. Kemudian contoh yang kedua, 2 pangkat x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 3 pangkat 3x kuadrat min 12x min 15. Nah, silahkan dicoba. Selamat mencoba ya. Jadi pada bagian ini Anda mempunyai 2 bagian latihan, yaitu latihan 2 dan latihan 3. Latihan 2 tadi ada 4 soal, latihan 3 ada 2 soal. Jadi total latihan Anda pada hari ini minimal 6 soal. Baik. Begitu saja untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi semua. Ingat, tetap semangat untuk belajar sehingga ini bisa Anda jadikan bekal untuk bisa meniti karir di masa depan. Baik, demikian saja dari Pak Jo. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.